Ingejelar teman-teman. Nasar Senes. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Kalau saya tanya Nasar Senes, teman-teman jawabnya IM. Nasar Senes Testicle Ethering ya. Ya itu berarti nanya alhamdulillah kayak gitu. Luar biasa kayak gitu. Baik-baik saja, begitu juga dengan kamu kayak gitu. Ketemu lagi dengan saya Eliza Alpareza. Yang belum kenal, kita kenalan lagi. Saya adalah orang Palembang ya, alumni dari Winada Patah Palembang, seorang scholarship hunter, founder pemburu beasiswa S2, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu mendapatkan beasiswa dari lembaga Masagena Education Turki, teman-teman. Nah, teman-teman akan membahas tentang CV dan juga penyusunan motivation letter seperti yang teman-teman minta kemarin ya teman-teman ya. Nah, don't forget to watching, like, comment, and share. See you on top. Welcome to my channel teman-teman. Karena kita bosen ya di dalam ruangan, dan setelah aku cek ternyata kalau misalnya kita sambil jalan-jalan suaranya lebih gede. Jadi aku mau sekalian aja ngajakin teman-teman untuk keliling-keliling di Cami Sakarya lah. Cami Sakarya itu ini ya, apa namanya, Cami itu masjid ya bahasa Turkinya ya. Nah jadi kalau misalnya kita mau ke Cami itu bilang aja Cami make istiorum, berarti kita mau pergi ke masjid gitu loh. Nah teman-teman, saya akan ngajak teman-teman sambil jalan-jalan keliling-keliling di sini, terus sambil saya ngejelasin buat penyusunan motivation letter dan juga penyusunan CV ya teman-teman ya, karena itu juga bagian yang penting dari penyusunan untuk apply beasiswa. Jadi tahapannya itu kalau di Masagena Education, saya flashback dikit ya teman-teman ya. Masagena Education itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang mana memperantarai orang-orang Indo yang mau kuliah di Turki. Dan sekarang kabar gembiranya di tahun 2021 mereka juga akan memperantarai teman-teman yang mau kuliah di UK, Inggris ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman merasa memiliki budget yang cukup dan juga nggak mau beasiswa, terus mau sanggup untuk kuliah mandiri, teman-teman punya dua pilihan untuk di Masagena, yaitu kuliah di Turki atau kuliah di Inggris ya teman-teman ya, United Kingdom. Wah kurang keren apa lagi tuh. Don't forget ya to apply for next years. Jadi kalau mandiri itu opennya sekarang itu udah open, tapi kalau yang beasiswa nanti opennya November awal ya teman-teman ya. Oh, lihat gunung di belakang tuh, keren ya. Nah November awal sampai Februari, jadi teman-teman punya waktu yang banyak untuk persiapan berkas dan juga interview. Nah kalau misalnya tips dan trik interview udah saya kasih kemarin ya teman-teman ya. Pas kemarin teman-teman mintanya kan berkas, terus udah di video sebelumnya bisa dicek, terus seputar interview juga sudah saya kasih, jadi teman-teman cek aja video sebelumnya, baru teman-teman fokus ke motivation letter dan juga penyusunan CV. Oke. Untuk penyusunan CV sebelumnya teman-teman harus tahu dulu CV itu apa, terus motivation letter itu apa. Karena kalau CV
itu adalah biografi, biografi, terus juga portofolio ya, apa aja yang pernah teman-teman lakukan semasa-masa kuliah atau semasa-masa SMA dulu teman-teman ya. Nah isinya apa aja? Kalau untuk CV itu untuk beasiswa, teman-teman cantumkan prestasi sebanyak-banyaknya. Misalnya teman-teman pernah mengikuti lomba, pernah mengikuti conference, teman-teman pernah mengikuti seminar baik nasional, internasional, you can take in your CV kayak gitu lah. Jadi ditaruh semua di dalam CV kamu. Terus teman-teman kalau kamu ya gap year ya, jangan jadi halangan kamu buat apply beasiswa, karena saya juga gap year-nya 3 tahun ya teman-teman ya. Saya tamat dari UIN Raden Patah Palembang itu tahun 2018, saya apply beasiswanya itu 2018 tapi nggak tembus. Terus 2021 saya baru dapat beasiswa. Jadi meskipun kamu gap year, jangan jadi halangan kamu buat apply beasiswa ya teman-teman ya. Justru dengan kamu gap year, kamu akan dapat kesempatan lebih banyak lagi untuk mengumpulkan portofolio dan juga CV kamu. Semua pengalaman kerja kamu, meskipun itu kerjanya volunteerism ya. Misalnya kamu gabung di komunitas sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai bendahara, sebagai anggota sekalipun kayak gitu, yang internasional, yang nasional, bahkan sesekolah pun nggak apa-apa, itu bagian dari pengalaman kamu, experience kamu. Jadi harus dimasukin juga di CV kamu ya teman-teman ya, karena orang yang beasiswa itu bisa menilai kamu dari dari pengalaman kamu yang kamu tulis di CV tersebut. Nah terus teman-teman, untuk saya penyusunan CV itu tuh bukan langsung bisa teman-teman ya. Saya berguru, belajar, dan juga mentoring sama orang-orang yang udah pernah apply beasiswa. Dan kalau untuk bentuknya, draftnya beasiswa kalau CV beasiswa itu kayaknya ada yang mereka menggunakan foto, ada juga yang tidak menggunakan foto. Jadi tergantung dari kebutuhan ya teman-teman ya. Cuman menurut saya nggak semua lembaga beasiswa itu mikirin kayak gitu, mikirin bentuk dari CV-nya atau draft CV-nya, tapi mereka lebih ke isinya sih. Jadi teman-teman jangan pernah jangan pernah membatasi kayak gitu. Bagaimanapun drive untuk CV beasiswa atau CV kerja, sebenarnya semuanya bisa dipakai, tergantung beasiswa apa. Cuman kalau misalnya beasiswanya kayak Mas Agena gitu loh, dia masih nerima untuk CV yang bentuknya kayak drive kerja gitu ya. Yang penting isi pengalamannya tuh lengkap. Karena kalau misalnya teman-teman aku pernah dikasih tahu sama temen tuh, ada si format CV yang itu khusus untuk Eropa. Nah teman-teman bisa cari di Google aja ya, kalau misalnya teman-teman mau apply-nya ke Erasmus, atau teman-teman mau apply-nya ke beasiswa kayak contohnya ya Fulbright kayak gitu kan. Nah teman-teman bisa cari format CV-nya itu di Google yang versi Eropa ya teman-teman. Karena saya kalau misalnya bentuk atau draft CV itu sendiri, menurut saya itu general aja sih, sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman jangan tanyakan bentuk isi CV seperti apa ya kayak gitu, karena kalau misalnya mau membahas CV lebih jelasnya lagi atau lebih rangkainya lagi, itu nggak cukup di satu konten. Bisa kita bisa kita dan saya sebagai seorang konsultan juga pun harus memberikan dalam bentuk pelatihan kayak gitu, dan itu bisa direkomendasiin kapan-kapan ya teman-teman ya. Tapi saya di sini di konten ini hanya memberikan gambaran secara umum. Tapi yang jelas adalah satu poin penting yang harus kalian catat, bagaimanapun bentuk dari drive isi CV kalian, yang paling penting adalah isi
dari CV tersebut, pengalaman real yang memang milik kalian, misalnya dari pengalaman kerja, pengalaman organisasi, prestasi, terus juga apa ya yang diperlukan ya. Terus teman-teman juga bisa kasih kelebihan dan kekurangan kamu seperti apa. Jangan lupa cantumin yang paling dasar ya, nama kamu, alamat kamu, usia kamu, tanggal lahir kamu, ya itulah kayak gitu. Kamu bisa cari isi CV-nya, format CV-nya di Google aja ya teman-teman ya. Oke, itu seputar CV. Itu saya gambaran singkat untuk CV beasiswa. Nah, berikutnya untuk motivation letter. Oke teman-teman, iklan dulu ya. Oke, sekarang ini di Turki lagi musim gugur ya teman-temannya, jadi banyak daun-daun yang jatuh dan juga warna daunnya jadi warnanya kuning seperti ini ya teman-temannya. Kita akan cari tempat yang bagus buat kita lanjut di konten kita. Wah, aku jalannya mundur nih teman-teman karena ingin memperlihatkan kalian yang daun-daun. Wah, bagus kan ya? Wah, luar biasa. Oke, next kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk penyusunan motivation letter. Nah, untuk penyusunan motivation letter ini bukan kali pertamanya ya saya bahas ya, bahkan udah saya singgung-singgung dan saya centil-centil. Teman-teman jangan bingung ya, motivation letter itu apa. Motivation letter adalah essay ya teman-teman ya. Bentuknya adalah essay yang mana formatnya terdiri dari 4 bait teman-teman. 4 bait itu terdiri apa aja dan isinya apa aja, terus apa yang harus kalian susun. Terus kalau CV motivation letternya itu harus berapa lembar, draftnya apa, banyak pertanyaan yang seperti itu. Terus juga ada juga yang bilang, yang nanyain tentang berapa kata kayak gitu. Oke, karena saya capek keliling-keliling, saya akan duduk aja. Nah teman-teman, untuk motivation letter ya teman-teman ya. Pertama, motivation letter yang kamu buat itu jika bisa itu berguna untuk semua beasiswa. Jadi kamu cukup membuat satu motivation letter untuk menyebarkan aplikasi kamu. Jadi isinya itu sama-sama semua, tapi yang beda cuman ditujukan ke beasiswa mana. Berarti ada format yang harus kamu ubah, ada format yang harus kamu ganti. Terus juga kontribusi itu disesuaikan dengan beasiswa yang mau kamu apply. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya akan fokus ke motivation letter secara umum terlebih dahulu, dengan harapan motivation letter atau essay yang kalian bikin ini bisa digunakan untuk semua beasiswa, bukan cuma di Masagena. Tapi nanti juga saya akan menjelaskan untuk beasiswa Masagena juga bagaimana pengisian motivation letternya ya teman-teman ya. Mau pindah atau jalan di sini aja karena saya udah capek juga nih ngomong. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi ya. Oke, next, apa yang kamu miliki sehingga kamu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Itu ya teman-teman ya. Saya mau jalan-jalan kemana ya? Saya pengen main ke taman-taman itu aja. Nah, jadi waktu apply di beasiswa YTB sebelumnya, mereka tidak tidak memberikan Word bentuknya karena langsung di aplikasi. Jadi teman-teman kosakatanya itu dibatasin aja sesuai kebutuhan, tapi teman-teman diketik dulu di laptop kalian, kemudian nanti kalian copy saja ke aplikasi beasiswa yang mau kalian apply. Nah, begitu juga di Masagena ya teman-teman ya. Masagena itu juga punya aplikasi yang mana teman-teman mengisinya itu langsung ke aplikasinya. Jadi pengisian motivation letter itu
pengisian motivation letter itu langsung di aplikasinya. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya nyiapin Word atau PDF. Nah, cuman kalau misalnya beasiswa secara general, teman-teman siapkanlah motivation letter itu minimal itu selembar atau 2 lembar. Nah, teman-teman, berapa kata? 3.000 kata, kurang lebih 3.000 kata. Tapi boleh lebih, boleh nggak lebih, karena biasanya kalau bentuknya aplikasi itu dibatasin kolomnya hanya untuk 3.000 kata. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak Drive yang ada Word-nya, itu mereka juga paling pengisiannya selembar sampai 2 lembar gitulah, kayak gitu. Pokoknya jangan ada masalah draft, karena kalau masalah draft kosakata yang mereka pakai itu tergantung lagi dari beasiswanya ya teman-teman ya. P1, P2, P3, P4, P5 kayak gitu. Ada juga yang sampai P4. P itu apa? Paragraf kayak gitu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. P1 isinya apa? P1 biasanya itu diisi tentang pengenalan kamu. Nah, cuman saya merekomendasikan ke teman-teman nggak langsung kayak anak TK ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Eliza Alvareza, nggak usah kayak gitu. Tapi berilah quotes atau kata-kata yang mana itu bisa membuat orang tertarik untuk membacanya secara keseluruhan. Nah, kalau dulu saya bikinnya kayak gini. Saya bilang sebagai seorang scholarship hunter yang sedang berburu ilmu, berburu beasiswa, saya Eliza Alvareza bla bla bla, baru kenalan. Terus kenalannya itu isinya apa aja? Isinya itu tentang pendidikan saya selama SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu kan. Terus riset yang pernah saya bikin, terus juga dan sudah saya katakan ya di video pertama, nggak usah ceritain kalau latar belakang saya adalah saya orang yang nggak mampu bla 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 karena itu saya mau cari beasiswa. Big no, jangan kayak gitu, karena kalian kayak orang itu nggak perlu tahu lah kalau misalnya bahwasanya kita memiliki kekurangan atau kita punya kekurangan dalam bidang ekonomi, karena itu bukan nilai jual untuk motivation letter kalian. Karena yang namanya motivation letter itu adalah berisi tentang prestasi terus kontribusi kita ketika kita mendapatkan beasiswa tuh teman-teman ya. Nah, jadi itu ya paragraf pertama isinya. Nah, terus yang kedua, kalian bisa ngejelasin tentang past tense atau apa yang pernah kalian lakukan selama kalian sekolah, baik itu ketika kalian sedang kuliah atau ketika kalian sedang sekolah atau kalian aktif organisasi apa, terus pencapaian kalian seperti apa. Misalnya contohnya kayak gitu, saya adalah seorang yang aktif di bidang akademisi maupun non akademisi. Wah, akhirnya dapet tempat duduk, yeay. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sampai mana tadi? Sampai di akademisi dan non akademisi ya teman-teman ya. Pokoknya itu paragraf kedua lah. Nah, terus paragraf ketiga teman-teman isinya adalah tentang riset negara atau beasiswa yang mau kalian apply. Jadi kalian punya alasan yang sangat kuat kenapa kalian memilih negara tersebut dan kenapa kalian harus apply beasiswa ini ya teman-teman ya, nggak beasiswa yang lain. Nah, itu paragraf ketiga. Terus paragraf keempat ini khusus yang mau S2, S1 juga boleh dipakai.
tentang penelitian apa yang nanti akan kalian buat ketika kalian menerima beasiswa ini, atau jurusan kalian yang kalian pilih kayak gitu loh. Dijelasin juga di motivation letter. Misalnya kalau kalian S1, kalian memilih jurusan ekonomi karena bla 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 gitu loh. Terus kalau kalian S2 itu seperti penelitian saya sebelumnya, saya memilih jurusan ekonomi karena di penelitian saya S1 saya membahas tentang ini, dan ketika saya melanjutkan S2 saya juga akan melanjutkan penelitian ini. Atau saya alasan kalian kalau misalnya kalian nggak mau ambil yang yang jurusannya itu beda dengan jurusan kalian sebelumnya kayak gitu. Misalnya kalian mau S1-nya S1-nya kamu hukum, terus S2-nya mau pilih manajemen, itu alasannya apa? Kenapa saya memilih manajemen sedangkan S1 saya itu adalah psikologi? Karena sesuai dengan pekerjaan saya sebelumnya, pengalaman kerja saya, passion saya, dan bla 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 seperti itu. Itu paragraf keempat. Nah, the closing statement paragraf kelima ini adalah sebuah kontribusi kalian ketika kalian mendapatkan beasiswa tersebut. Saya akan, nah ini loh planning future yang saya bilang di interview kemarin, itu kalian pakai buat kalian tulis kayak gitu loh di motivation letter ini. Karena yang namanya motivation letter itu sepaket sama interview. Jadi yang ditanyakan di interview itu adalah seputar motivation letter kalian, nggak jauh-jauh dari sana. Nah, karena itu teman-teman, kalian harus mempertimbangkan isi dari motivation letter kalian. Nah, untuk kontribusi itu tujukanlah untuk beasiswa tersebut, untuk negara tersebut, dan untuk negara kita, negara Indonesia. Karena ketika kita menerima beasiswa di luar negeri, berarti kita adalah agent of change, yang mana tujuan beasiswa itu adalah agar kita kembali ke negara kita dan berkontribusi terhadap negara kita. Itu yang harus kalian catat kayak gitu loh. Jangan sampai kalian menerima beasiswa agar saya mau merubah nasib dan saya mau jadi orang kaya terus dan bla 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 kayak gitu. Karena saya sudah bosen hidup miskin, dengan menerima beasiswa saya bisa kaya. Jangan seperti itu ya. Kalian nggak akan lulus beasiswa kalau misalnya cara kalian seperti itu. Jadi pertimbangkan banget kalimat-kalimat yang keluar dari apa yang kalian ucapkan pada saat interview dan apa yang kalian tulis di motivation letter kalian. Nah, teman-teman, itu ya teman-teman ya, seputar CV dan juga motivation letter yang sudah saya ulik dan saya bahas. Nah, tapi teman-teman kalian jangan fokus ke satu aja reference. Kalian boleh cari reference lain, awardee beasiswa lain atau yang lainnya. Terus khusus untuk motivation letter di Masagena atau motivation letter di YTB, itu mereka sudah memiliki kolom yang mana ada pertanyaan yang mana harus kalian jawab. Nah, jadi saran saya, kalian siapkan dulu lembarnya di kertas, sehingga ketika kalian mengisi aplikasi tersebut, kalian hanya mengcopy paste pertanyaan yang mana pertanyaan itu sudah kalian siapkan jawabannya untuk kalian ke copy paste di aplikasi kalian. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi motivation letter itu ada yang bentuknya Drive, ada yang bentuknya PDF atau Word, tapi ada juga yang langsung di aplikasi. Tapi teman-teman harus tetap disiapin sehingga kalian udah tahu apa yang mau kalian tulis dan mau kalian isi sesuai dengan pertanyaan di aplikasi beasiswa tersebut. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Don't forget to always watching my channel. Semoga ini bisa membantu kalian mewujudkan cita-cita kalian. Salam kenal dari saya, Eliza Alvareza. Don't forget to like, comment, subscribe. Garusurus.